kabar buruknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang punya dua wajah. Jadi ada orang yang di belakang itu melaknat, di depan bermuka manis. Jadi kalau di belakangnya suka melaknat, tapi kalau di depannya berkata manis. Ada enggak tukang ngelaknat tapi ngelaknatnya enggak di depan, melaknatnya di belakang. Kalau di depan dia enggak melaknat, tidak mengucapkan kata-kata buruk. Tapi kata-kata buruk itu diucapkan ketika di belakangnya. Ya, pas ketemu bermanis muka. Pas ketemu ngomong yang baik-baik, memberikan apresiasi. Giliran nanti ketemu orang lain itu menceritakan yang buruk-buruk. Tahu ndak Ustadz Muslim itu? Ya. Padahal di depannya bilang Ustadz Muslim adalah, dijunjung-junjung tinggi. Begitu di belakangnya lalu kemudian mengucapkan yang buruk. Lah ini nih namanya dua wajah. Tahu ndak Mas Agus Sabtono itu? Dia seorang yang baik. Begitu di belakangnya, tahu ndak dia seorang yang jahat misalnya. Ya, maka ini punya dua wajah. Baik. Yang seperti ini bagaimana? Baik, kita baca hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Mukhalid, telah menceritakan Sulaiman ibn Bilal dari Ubaidillah ibn Salman, dari bapaknya dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yanbaghi lidzil wajhain ayyakuna aminan. Tidaklah orang yang punya dua wajah itu dia orang yang amanah. Jadi tanda orang yang tidak amanah itu adalah punya dua wajah. La yanbaghi, tidak sepantasnya, tidak semestinya. Ada lagi terjemahan yang lebih tepat, tidak sepantasnya, tidak semestinya, ora mungkin. Nah, ada lagi. Untuk orang yang punya dua wajah, maka tanda orang itu tidak amanah ketika dia punya dua wajah. Maka Nabi mengatakan la yanbaghi, tidak semestinya, tidak sepantasnya, tidak selayaknya orang yang punya dua wajah ayyakuna aminan, dia menjadi orang yang amanah. Maka di sini disebut huwallazi yamdah biwajhihi, orang yang memuji dengan orang tersebut di satu sisi, dan dia juga mencela orang yang lain di sisi yang lain. Sebagaimana juga Imam An-Nawawi mengatakan, orang yang datang kepada satu kelompok menampakkan apa yang dia ridho, sementara di kesempatan yang lain mengucapkan yang sebaliknya. Dan ini termasuk bentuk nifak, tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan. Nah, termasuk di sini bukan hanya munafik, wa hiya mudahanah muharramah. Jadi yang tidak boleh pula ada munafik, ada mudahanah. Jadi kalau munafik itu orang yang dia di dalam hatinya dengan apa yang dia ucapkan itu tidak sama. Artinya apa? Kalau orang munafik itu menyembunyikan keburukan. Kalau orang munafik itu menyembunyikan keburukan. Tapi kalau mudahanah itu biasanya terjadi pada orang yang beriman dan yang dia sembunyikan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Yang dia sembunyikan adalah sesuatu yang hak. Dia sembunyikan yang hak. Sementara kalau orang munafik itu menyembunyikan yang batil. Jadi kalau orang munafik itu menyembunyikan yang batil. Maka
Dua wajah ini berbeda antara mudahin dengan munafik. Kalau orang munafik itu menyembunyikan kekafiran, yang ditampakkan keimanan. Jadi yang dia tampakkan apa? Keimanan, padahal hatinya kufur. Maka ketika hatinya tidak percaya, sementara lisannya mengatakan dirinya percaya. Hatinya menolak, tapi lisannya mengatakan saya terima Islam. Maka ini namanya munafik. Nah, kalau mudahin beda. Mudahin itu adalah hatinya beriman, tapi dia ucapkan seolah-olah dia sama dengan orang yang tidak beriman. Hatinya sebenarnya pengen istiqomah, lurus, tapi yang dia ucapkan adalah seperti yang diyakini oleh banyak orang. Ini namanya mudahin. Sebenarnya di dalam hati kita menolak untuk melakukan sesaji. Sebenarnya di dalam hati kita menolak untuk melakukan kesyirikan. Tapi karena orang banyak melakukan itu, karena masyarakat di tempatnya melakukan itu, maka dia bergabung di situ seolah-olah dia sama dengan orang yang lainnya. Jadi dia menyembunyikan keimanannya, menyembunyikan tauhidnya agar nampak seperti orang kebanyakan. Nah, itu namanya mudahin. Tidak tahu yang mudahin seperti ini ada apa enggak? Keimanan. Di zaman Nabi banyak. Adapun untuk saat ini kita tidak boleh menuduh orang sebagai munafik karena itu soal urusan hati. Dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam dada. Maka tidak boleh bagi kita gegabah mengatakan kepada orang lain, "Hai munafik," karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati. Dan hati ini wahisabuhum 'alallahi ta'ala. Urusannya hisab, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah tahu hati seseorang. Nah, maka ini kita hanya menghukumi zahirnya. Kalau zahirnya beriman, maka kita anggap beriman. Kalau zahirnya orang yang beribadah, maka kita anggap dia beribadah. Meskipun bisa jadi beribadahnya hanya pura-pura, tetapi kita melihatnya sebagai apa yang terlihat. Sementara kalau mudahin tadi itu tidak sama dengan munafik. Kalau munafik yang disembunyikan apa tadi? Ya, keburukan, kekafiran. Kalau mudahin yang disembunyikan malah tauhidnya. Yang disembunyikan adalah keimanannya, biar nampak seperti orang banyak. Sebenarnya dia tidak sepakat, tapi karena lalu dia pura-pura seolah-olah sama dengan yang lain. Ini namanya mudahin. Padahal dia mampu saja untuk tidak ikut bersama dengan yang lain. Ini namanya mudahin. Saya agak susah mencari contoh mudahin itu. Apa contohnya mudahin? Sebenarnya yang diyakininya itu tidak sama dengan yang diyakini oleh masyarakat umum, tapi kemudian hadir pada acara yang merupakan keyakinan masyarakat umum, padahal keyakinan dirinya berbeda dengan masyarakat umum. Ada yang lain selain itu? Itu contoh mudahin tadi. Jadi dia sembunyikan kebenaran untuk nampak seperti orang kebanyakan. Dia korbankan idealismenya, dia korbankan identitas tauhidnya, dia korbankan identitas sunnahnya untuk kemudian larut bersama dengan orang banyak. Contoh lainnya apa? Mudahin. Tadi sudah satu. Sebenarnya sudah menolak acara apa? Membuangi. Apa yang dibuang itu? Oh ya, itu mubadzir itu kalau dibuang. Makanan dibuang. Kalau buangnya ke kandang ayam enggak apa-apa. Buangnya di perempatan. Oh ya, itu melanggar perda, larangan buang sampah sembarangan. Mudahin itu indikator lemahnya iman. Jadi gimana? Kalau trik dakwah itu ada progres, ada proses. Kalau larut bukan trik dakwah. Trik dakwah itu ada progres, ada proses, ada target.
Kalau larut itu bukan trik dakwah, itu tanda lemahnya iman. Baik, terkait tadi apa? Bebuangi, itu betul-betul dibuang ya? Oh ya, niatnya dibuang memang. Oh ya. Itu berarti bukan dibuang. Jadi kalau makanan kemudian dibuang, makanan kemudian sesaji itu beda hukum. Kalau makanan dibuang itu hukumnya tabdzir, haram. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Harta disia-siakan, makanan disia-siakan, itu mubadzir, temannya setan, hukumnya haram. Tapi kalau itu dipersembahkan untuk sing bau rekso, maka itu statusnya bukan lagi tabdzir, di atasnya lagi itu sesaji, persembahan kepada, pengagungan kepada lelembut, kepada sing bau rekso, itu bisa masuk kategori menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala jika yang melakukan seorang muslim. Adapun yang melakukan bukan seorang muslim atau orang yang punya keyakinan lain, ini namanya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim itu tidak memberikan sesaji kepada sing bau rekso tadi. Nah, berarti itu bukan dibuang ya, sesaji. Ya, kalau sesaji itu berpotensi jatuh dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dibuang itu termasuk bentuk mubadzir. Maka lebih bagus kalau dibagikan untuk tonggo teparu, dibagikan ke fakir, miskin, panti asuhan, yatim, piatu, itu lebih bermanfaat daripada dibuang. Jadi kalau dibuang hukumnya haram, kalau bentuk persembahan hukumnya sama, haram, tetapi termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka idealnya bagaimana? Ya jangan mutahin, jangan mutahin. Lalu apa yang kita lakukan? Sampaikan saja bahwa kita tidak melakukan itu. Ini bilang saja kawruhe keyakinannya tidak seperti itu. Jadi sampaikan saja. Insya Allah tidak apa-apa. Sekarang masyarakat sudah terdidik. Beda kalau 30 tahun yang lalu mungkin ribut ya. Kalau sekarang ketika kita bloko suto itu insya Allah aman. Jadi kalau bloko suto insya Allah aman. Insya Allah aman karena orang sekarang sudah terdidik. Beda kalau 30 tahun yang lalu, itu mungkin jadi bahan ya, gunjingan. Kalau sekarang kira-kira kalau matur begitu aman apa enggak? Aman ya? Enggak apa-apa. Karena sekarang orang sudah terdidik, bisa menghormati keyakinan orang lain. Ya, bisa menghormati keyakinan orang lain. Yang penting disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang bijak. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang membuat tadi. Sampaikan terima kasih, tetapi ini tidak kita buang, tapi ini akan kita berikan kepada anak-anak yang main kesini misalnya. Monggo anak-anaknya dipanggil. Yo nih kamu dapat pisang. Pemenang Pak, itu biasanya isinya apa? Oh ya, ini dapat tumpeng kecil-kecil gitu. Kasihkan ke anak-anak yang main di situ kan seneng. Oh gitu. Berarti dibumboni tenanan kalau mau dikasihkan ke anak-anak. Artinya apa? Yang penting usahakan tidak mudahin. Kalau mudahin itu dalam konteks menyelamatkan diri karena mudorotnya besar, itu tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini insya Allah mudorot yang ditakutkan itu tidak terjadi. Jadi kemudian diboikot itu tidak terjadi. Kemudian disengiti wong akeh itu tidak terjadi. Paling banter dirasani. Tapi mungkin tidak diboikot sekampung. Sudah bukan zamannya sekarang. Ya, paling ngerasani. Sudah bukan zamannya sekarang. Tapi kalau zaman dulu mungkin diboikot sekampung. Karena masalah keyakinan itu sifatnya nafsi, pribadi,
pribadi. Dan hendaknya kita menghormati keyakinan orang lain. Kalau ada orang lain yang punya keyakinan berbeda dengan kita, ya kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maka mudahanah itu tidak bisa kita lakukan dalam keadaan ma'al qudrah ala tagyir. Jadi mudahanah itu intinya al-futuru wa dha'fu, dalam keadaan futur dan lemah, ma'al qudrah ala tagyir, padahal dia mampu untuk melakukan perubahan. Kalau tidak mampu melakukan perubahan itu bukan mudahin, itu namanya memang darurat terpaksa. Nek rangene iki sengiti wong akeh apa misalnya dicelakai, nah maka itu kategorinya darurat terpaksa. Nah, tapi kalau hanya sebatas kasak kusuk, sebatas rasan-rasan, itu lumrah. Kita baik juga dirasani, tidak baik juga dirasani, istiqomah dirasani, tidak istiqomah juga dirasani. Jadi itu masih normal. Biasanya apa yang mungkin terjadi? Dirasani mawon nggih? Atau lebih dari dirasani? Ndak lebih kan? Ada lebih dari dirasani? Ndak lebih ya? Mentok dirasani. Ya sudah, malah dapat pahala banyak kita kalau dirasani. Kalau ndak ikut acara, SIM-nya dicabut. Kalau ndak ikut acara, PIP-nya dicabut. Baik. Nah itu ada faktor-faktor yang menjadikannya darurat. Apalagi kita posisinya sebagai orang yang tidak mampu, atau PIP-nya dicabut padahal biaya sekolahnya mahal, atau apalagi tadi SIM-nya dicabut padahal bepergian tiap hari butuh SIM misalnya. Apalagi, tapi kan tidak mungkin kan? Mungkin tidak ikut SIM dicabut. Baik. Jadi yang penting disampaikan dengan alon-alon, atau sebelum ada acara sampaikan sama yang buat tadi. Sembari boleh, nanti ibu yang biasa bikin tadi disangoni, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting tadi dibaiki. Kadang beda keyakinan itu jadi masalah karena cara kita bersikap yang keliru juga. Begitu ada yang bikin sesaji kita marah-marah. Sesuatu yang baik itu juga perlu disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang kasar atau emosional. Insya Allah masyarakat kita saat ini sudah banyak yang terdidik, sekolahnya tinggi-tinggi dan bisa saling menghormati. Jadi tidak perlu mudahanah, tidak perlu menyembunyikan keyakinan kita. Tetapi memang wa may yaqsud bidzalikal islah bainat ta'ifataini fahuwa mahmud. Tetapi dua wajah atau mudahanah berlembut-lembut bermaksud untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, itu bagus. Jadi mudahanah itu boleh kalau untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Jadi berlembut-lembut dengan di sini, berlunak-lunak dengan di sini. Saya sama Ustadz Muslim sedang ada problem. Problemnya terkait masalah beda pendapat. Akhirnya orang ruruan. Maka kemudian ada pihak ketiga yang sebenarnya sebelumnya tidak pernah akrab dengan saya atau Ustadz Muslim, tapi karena peduli, berlembut-lembut, berbaik-baik dengan saya, berbaik-baik pula dengan Ustadz Muslim, dengan tujuan untuk bisa mempertemukan, untuk bisa mendamaikan. Maka ini namanya mudahanah yang dibolehkan. Mudahanah yang dibolehkan. Baik, Bapak dan Saudara, ini tadi dalam hadis disebutkan tidaklah orang yang punya dua wajah itu orang yang amanah, kecuali tadi orang yang punya dua wajah dengan tujuan apa? Mendamaikan. Karena kalau kita mendamaikan, tetap baik sama A, baik pula sama
B. Meskipun dalam hati kecilnya yang benar itu A, kamu itu keliru. Nah, tapi tidak bilang kowe sing keliru. Nah, maka ini termasuk dua wajah. Dia menyembunyikan apa yang ada di dalam hatinya dengan tujuan untuk mempertemukan dua orang yang sedang bertikai. Yang dalam bahasa lain bolehnya berbohong untuk mendamaikan dua orang. Maka bohongnya di sini adalah dua wajah dia. Karena kalau dia jujur, dia akan katakan yang benar A, kamu keliru. Tapi kira-kira kalau bilang yang benar A, kamu keliru, jadi damai apa enggak? Enggak. Tambah masalah nanti. Jadi tambah masalah. Maka bisa saja mengatakan kepada yang A ya baik-baik saja, kepada yang B baik-baik saja, untuk bisa mengislahkan keduanya. Jadi tidak masalah dua wajah dalam rangka untuk mendamaikan. Tetapi kalau dua wajah dalam arti munafik, ini dilarang. Dua wajah dalam arti mudahin itu tidak dibolehkan. Karena mudahana atau mudahin itu dilarang di dalam agama kita, kecuali karena darurat. Nah, kalau darurat tidak apa-apa. Contohnya adalah dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran di surah An-Nahl. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap dalam keimanan. Jadi keluarganya itu sudah diseret dengan kuda sehingga tubuhnya terlepas, meninggal dunia. Maka dia pun dipaksa untuk mengucapkan kata kekafiran. Maka dia pun mengucapkan kata kekafiran itu, tapi hatinya tetap dalam iman. Nah, maka dia ucapkan kata kekafiran karena terpaksa. Maka ini dibolehkan karena Al-Quran mengatakan illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Jadi mudahin itu boleh kalau dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, sementara hatinya tetap tenang, teguh dalam keimanan. Tidak ada pilihan kalau sudah dipaksa, posisinya lemah lagi. Tetapi kalau posisi tidak dipaksa, maka tidak boleh mudahin. Baik, Bapak dan Saudara, intinya di sini Nabi menjelaskan kepada kita bahwa orang yang punya dua wajah itu bukan orang yang amanah. Maka carilah orang yang dia datang di tempat satu maupun tempat yang lainnya dengan bahasa yang sama. Bukan ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Bukan yang datang ke satu kelompok dengan satu wajah, ke kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Bukan orang yang dia yamdah syakhsan fi wajhi, dia memuji seseorang di hadapannya, tetapi juga dia mencela orang lain tersebut fi wajhi aduwihi, di wajah musuhnya. Ini yang dilarang.